Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mulia, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu mohon maaf ya mengganggu waktunya karena saya punya tugas nih Bu ya sebagai CGP ada tugas di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang pernah Ibu hadapi. Jadi begini Bu, apakah selama ini Ibu pernah menghadapi masalah terkait masalah apapun di sekolah, kemudian apakah masalah tersebut termasuk dilema? Kalau pernah, solusi apa yang Ibu lakukan? Tentu ada Mulia. Contohnya yang baru ini saya hadapi tahun ini, jumlah siswa yang mendaftar di SDN Karya 11 menurun, mendaftarnya cuma 30 orang. Kami memiliki 13 orang beserta guru kelas, guru bidang studi. Nah, di sana kan pasti jelas ada dilema buat saya gitu. Nah, dalam situasi ini kadang guru itu ada yang sudah bersertifikasi, berarti udah full ya, jam mengajarnya harus mencapai target untuk pencapaian sertifikasi itu. Nah, di sisi lain ada guru honorer. Nah, di dalam guru honorer itu yang harus mendapat ada ketepatan menjalankan atau mempertahankan, tapi akan mempengaruhi tentang keuangan sekolah. Oh iya, jadi terkait guru ya Bu ya? Iya betul. Oh, menghadapi masalah itu, keputusan apa yang Ibu ambil waktu itu Bu? Nah, bersama dengan wali kepala sekolah, kami berdiskusi membahas masalah tersebut dan kami menyepakati untuk membahas permasalahan ini kepada pengawas bina. Nah, dalam hal pertemuan ini pengawas bina itu kami menyepakati bahwa kita harus melakukan pengurangan. Sedangkan saya bersama wakil kepala sekolah sangat dilema. Kami melakukan rapat berdiskusi kembali untuk menentukan kriteria guru yang harus tereliminasi. Kemudian kami juga melakukan rapat sosialisasi informasi terhadap guru bahwa kami untuk memberikan kesepakatan bahwa guru itu atau guru honorer itu bisa mengambil atau bisa mendaftar kerjaan di sekolah lain. Sebagai kepala sekolah, saya tentunya akan harus menyampaikan keberatan hati ya, karena kehilangan guru yang sudah bekerja sama di sekolah ini untuk membangun sekolah untuk kemajuannya. Oh gitu. iya. Oh iya, pasti keputusan yang sangat berat ya Bu ya. Jelas untuk kepala sekolah itu pastilah berat, bahwa untuk memberikan solusi terhadap kasus ini ya, Neng Bulia. Iya, kan kemarin juga ya waktu di modul saya sekarang itu kan terkait tentang keputusan, di mana di situ dijelaskan bahwa ada dilema dan bujukan moral Bu. Mungkin kalau dilema itu kan kebenaran melawan dengan kebenaran. Kemudian kalau bujukan moral itu kebenaran melawan kesalahan, itu mah tentu saja yang terkait dengan hukum Bu ya. Betul. Nah, kalau untuk kasus Ibu yang tadi itu, menurut Ibu apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, saya melihat kasus Bulia, jika kasus tersebut berhubungan dengan hukum, berarti permasalahan tersebut termasuk bujukan moral. Tetapi jika kasus yang saya hadapi ini adalah yang benar di sisi lain dan yang benar di satu sisi lain, itu adalah permasalahan tersebut termasuk dilema etika menurut saya. Oh iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah tadi Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar menurut Ibu ya.
dan sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan itu. Menurut saya yang harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebijakan yang harus diperhatikan, karena dengan menjunjung nilai tinggi kebijakan, keadilan dan kebenaran akan terlihat. Oh iya. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan waktu itu? Pertama, saya akan berdiskusi dulu dengan wakil kepala sekolah dan pembina keputusan yang bersifat intern. Dan jika suatu masalah tersebut dengan cukup sulit untuk saya temukan solusinya, maka saya akan menyangkut kinerja orang lain atau guru karyawan, maka saya akan berdiskusi dengan pengawas bina. Oh iya Bu. Kemudian hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu? Menurut saya, hal yang paling efektif adalah diskusi dan memiliki bukti yang nyata kinerja guru selama mengajar, agar kami sebagai pemimpin tidak salah langkah untuk mengambil keputusan. Ya, hebat sekali ya Ibu ya, luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja ya Bu ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu hadapi? Nah, dalam tantangan yang saya hadapi yaitu saya harus mengetahui dan memiliki bukti dari seluruh kinerja guru saya, baik dari administrasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, aktivitas komunikasi dengan orang tua siswa, serta terkait informasi dari sekolah. Nah, hasil kolaborasi dengan sejawat juga memberikan penilaian seadil-adilnya sehingga bisa menentukan guru yang harus tereliminasi. Oh iya. Apakah Ibu terkait keputusan tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, Bu? Untuk penjadwalan tidak ada. Dalam pengambilan keputusan ini, saya membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan karena menyangkut kepentingan orang lain. Ini membutuhkan pertimbangan dengan matang sehingga saya perlu tenggang waktu dalam menetapkan keputusan yang akan diambil. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu selama mengambil keputusan tersebut, Bu? Menurut saya, keyakinan yang ada pada diri saya yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, saya membutuhkan pertimbangan dari orang lain seperti wakil kepala sekolah, pengawas bina, dan kejujuran dari apa yang sudah ada yang diupayakan oleh untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oh iya, Bu. Nah, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan dilema tersebut? Menurut saya, pembelajaran yang bisa dipetik adalah mengambil keputusan harus diperkirakan atau dipikirkan dulu dengan bijak dan tidak terburu-buru. Oh iya Bu, alhamdulillah ya Ibu. Mungkin sekian percakapan saya terkait Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Alhamdulillah Bulia baik. Bagaimana sebaliknya Bulia? Alhamdulillah sehat. Maaf sekali ya Bu ya, saya mengganggu. Karena ini Bu ada tugas ya, saya dari CGP kebetulan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Jadi dalam kali ini saya meminta Ibu untuk mengisi
mengisi tugas saya tersebut. Ibu tidak keberatan? Saya mengisi tugas apa? Kaget. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait pengambilan keputusan yang selama ini pernah Ibu alami. Boleh, Bu? Saya kira ngisi lembaran tugas gitu, Bu. Enggak, cuma wawancara aja, Bu. Jadi ada poin-poin pentingnya ya saya catat, Bu, sebagai laporan. Insya Allah bisa diusahakan semampunya saya, Bu ya. Iya, iya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Bu. Kita mulai saja ya, Bu ya. Jadi selama menjadi kepala SD di sini ya, Bu ya, di SD IT Al-Fadil, apakah ada satu masalah yang pernah Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana pengambilan keputusan itu terkait dengan dilema, dan jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut, Bu? Ada, Bu ya, salah satu masalah yang saya hadapi, salah satunya ketika menghadapi ujian sekolah atau pembagian ijazah sih, saya lebih ke pembagian ijazah. Kan kalau saya itu SD swasta, Bu ya, SD swasta itu setiap bulan kan dipungut SPP gitu. Iya. Ketika mau ujian, khususnya terkhusus kalau pengambilan ijazah, itu kan kita tidak bisa memberikan ijazah sekalipun itu fotokopiannya kepada siswa yang belum melunasi SPP itu. Iya. Tapi kadang kita juga dilema dari sekolah lanjutannya, dari SMP lah, karena dari SMP gitu meminta fotokopian ijazah atau ijazah aslinya, sementara dari kita tidak bisa mengeluarkan karena siswa yang bersangkutan belum bayar SPP, apalagi dalam jumlah yang besar. Kadang kita jadi dilema bagaimana ya gitu. Dikasih jangan, tapi kalau dikasih kadang orang tua seringkali tidak bertanggung jawab, tidak mau membayar. Iya. Tapi kalau nggak dikasih bagaimana gitu, urusan untuk ke sekolah SMP-nya misalnya gitu. Oh iya. Ya, jadi dilemanya antara memberikan dan tidak memberikan ya, Bu ya, terkait itu. SPP yang belum dibayar secara lunas, memang administrasinya terkait administrasi. Nah, dari permasalahan tersebut, lalu waktu itu bagaimana Ibu mengatasi masalah tersebut? Kalau saya berbicara dulu, Bu, bermusyawarah dulu dengan orang tua yang bersangkutan gitu. Jadi kalau saya lebih ke menanyakan kesanggupan, kira-kira kapan mau membayar SPP. Kadang kita jadi begini, Ibu asal ada yang masuk aja, nggak apa-apa, nggak lunas juga, kita kasihkan ijazahnya. Jadi solusi yang diberikan kepada orang tua itu seperti itu ya, Bu ya? Kita ajak ngobrol dulu. Jadi kesulitan orang tua itu tidak membayar SPP, kenapa gitu. Kalau pada akhirnya memang orang tua tidak bisa, mentok lah istilahnya, nggak punya dana untuk membayar, ya kita kasih keringanan seperti itu, semampunya Ibu aja gitu. Kita kasih. Dari pemaparan Ibu itu ya sudah sangat solutif. Dari dari modul yang sekarang saya pelajari itu kan Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, di mana perbedaannya itu kalau dilema etika itu benar melawan benar. Jadi di sisi satu benar, orang tua pastinya merasa benar, dia berhak mengambil ijazahnya. Sementara di pihak Ibu mungkin merasa benar ya, karena si benar itu untuk menahan ijazah karena orang tua belum memenuhi administrasinya. Kemudian ada juga, Bu, yang namanya rujukan moral. Kalau itu terkait dengan benar dan salah jika berhadapan dengan masalah hukum itu, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah yang Ibu hadapi itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, Bu? Dilema etika juga sih, Ibu ya. Dilema etika soalnya bagaimana ya, kadang suka ngimbas ke sekolah juga, Bu, kadang gitu. Kalau dalam bahasa Sunda sok aya bahasa kieu, SD teh gitu aya toleransinya gitu. Kadang ada bahasa gitu, padahal kan bukan seperti itu juga ya kita gitu. Kan
ya toleransi gitu, bukan seperti itu gitu. Iya. Karena memang aturannya seperti itu, administrasi harus Dahulukan. iya seperti itu. Jadi menurut Ibu betul ya itu termasuk dilema etika ya, karena dari kedua sudut bisa dianggap benar. Iya, Orang tua bisa menganggap benar dirinya, Ibu juga bisa menganggap Iya. benar. Nah itulah mungkin ya yang pernah saya pelajari itu yang dinamakan dilema etika. Nah kemudian Bu, langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Pertama yang saya lakukan itu biasanya tidak langsung ke saya Bu ya. Saya biasanya memberikan data dulu kepada wali kelas. Ini Bu, siswa-siswa yang belum lunas SPP-nya misalnya. Nanti orang tua tidak langsung berhadapan dengan saya, ke wali kelas dulu. Masalahnya seperti apa, terus kalau misalnya kesanggupannya seperti apa, atau kalau tidak ke wali kelas juga biasanya langsung ke bagian keuangan gitu. Mereka menempuhnya. Kalau ke saya mah biasanya terakhir gitu. Oh iya. Jadi ketika di bagian keuangan atau wali kelas mentok tidak bisa ambil keputusan, silahkan temui ibu kepala sekolah atau gitu. Jadi ya itu birokrasi ya Bu ya, terjalin. Dalam, Karena mungkin ada tupoksinya Bu ya, ada staf-staf yang emang harus jadi garda terdepan untuk mengatasi masalah tersebut. Iya betul sekali Bu. Nah menurut Ibu apakah hal-hal itu sudah Ibu anggap hal yang sudah menjadi efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema tersebut Bu? Kalau yang saya rasakan selama ini cukup efektif. Terbukti kalau melihat perkembangan dari tahun ke tahun yang memiliki tunggakan administrasi semakin berkurang gitu. Oh iya. Gitu. Berarti itu cukup efektif ya Bu ya dengan hal tersebut. Nah dalam prosesnya Bu kan pasti ada tantangan. Kira-kira apa yang Ibu hadapi, kemudian solusinya seperti apa Bu? Kadang yang bikin kita bingung, kadang-kadang tidak ada keterbukaan Bu, misalnya dari orang tua misalnya. Jadi sebetulnya masalah orang tua apa gitu nggak membayar teh. Oh iya. Apakah dia memang misalnya suaminya apakah di PHK misalnya, atau misalnya sedang banyak pembayaran dari anak-anaknya misalnya. Itu kadang tidak ada keterbukaan, bahkan ada orang tua yang tidak datang sama sekali gitu. Oh gitu. Jadi minta ijazahnya lewat anak misalnya gitu. Ketika ditanya mamanya suruh kesini nggak mau dia kesini, kadang seperti itu. Oh iya ada juga ya. Itu jadi bingung kan. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan Bu? Kalau jadwalnya fleksibel sih sebetulnya. Fleksibel, misalnya saya cari waktu saja, misalnya saya bisanya hari ini nih gitu. Jadi tidak fleksibel lah jadwalnya gitu. Iya. Itu bukan mungkin tergantung masalahnya ya Bu ya. Iya, Jadi jadwal masalahnya tidak bisa dijadwalkan. Tidak bisa dijadwalkan. Iya. Bahkan kalau di sini pernah ya dulu ada yang minta ijazah seperti itu. Dia kekeh gitu, orang tuanya tuh kekeh. Tapi nggak bisa bayar. Sementara tunggakannya besar gitu. Sampai dia, Bu, saya nanda tangan di atas materai aja. Nanti kalau saya ingkar janji, ini pembuatnya surat di atas materai, dia nanda tangan di atas materai, ijazah diambil dengan harapan bisa dipegangnya itu akan kembali. Alhamdulillah sampai hari ini entah kemana. Gitu. Oh iya. Jadi emang betul perlu ketegasan sekolah yang boleh terkait hal itu. Iya. Makanya belajar dari hal itu kita nggak mau seperti itu gitu. Pokoknya mah menempuh saja prosedur seperti itu sama dengan yang lain. Oh. Dan memang orang tua lebih memilih ijazah nggak diberikan sekarang.
daripada harus. Padahal kan itu ijazah sangat dibutuhkan Iya. ya Bu ya untuk ke tingkat selanjutnya. Bahkan dari beberapa tahun ke belakang ini masih banyak ijazah yang di sini. Gak diambil, gak tahu. Luar biasa. Dokumen sepenting itu dibiarkan gitu. Enggak di ini. Nah Bu, menurut Ibu, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema tersebut, Bu? Kalau selama ini yang saya rasakan ya, ketika tadi saya pernah menyampaikan bahwa saya lewat wali kelas dulu, bagian keuangan dulu misalnya, tapi ternyata itu mereka kurang gitu, kekuatannya itu kurang. Pengaruhnya, kekuatannya kurang, tetap keputusan di saya gitu. Oh iya kan Ibu jadi mengambil keputusan Jadi tertinggi ya. kadang enggak sama ibu aja, sama saya nggak bisa gitu. Jadi tetap saya yang harus terjun nih, harus turun nih, harus bicara gitu. Kewenangan ada di Ibu kan. Gitu. Karena mereka juga kadang bingung gitu, Gus bagaimana ini gitu. Iya. Iya. Secara kedinasan kan kepala sekolah ada di atas ya. Iya. Walaupun punya staf-staf yang bisa diandalkan. Nah dari kasus-kasus tersebut, dari pengalaman-pengalaman tersebut, apa yang bisa Ibu ambil pelajaran dari kasus dilema tersebut, Bu? Saya kira hal yang terpenting dalam segala masalah sih, bukan masalah ini saja, komunikasi, keterbukaan itu hal yang penting saya kira. Jadi harapan kita kan orang tua itu kalau ada kesulitan apa gitu, masalah apa, bicara dari awal gitu. Iya. Kan itu kadang tunggakannya itu tuh ada seringkali kadang bukan yang dari kelas 6 aja gitu, kadang dari tahun sebelumnya. Keinginan kita orang tua itu coba bicara ke pihak sekolah apa masalahnya, apa kesulitan, tapi banyak orang tua yang tidak mau bicara gitu. Jadi atau bingung kemana itu gitu, masalahnya apa gitu. Padahal udah dikasih keringanannya, mungkin dari pihak sekolah sudah dikasih waktu, tapi tetap saja memang. Bahkan kita mah tuh ada kebijakan seperti ini. Kalau misalnya ternyata anak yang bersangkutan misalnya misalnya tidak dinafkahi lah, misalnya sama ayahnya, tidak mampu lah, dari mana dia harus bayar, bahkan kita bisa saja udahlah dibebaskan gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada komunikasi bagaimana gitu, kita mau mengambil keputusan seperti itu. Jadi dari kasus-kasus dari tahun per tahun itu dia jadi pembelajarannya buat kita, mungkin buat kepala sekolah, bagaimana supaya kedepannya lebih efektif lagi ya, supaya lebih berhasil lagi. Nah Ibu, mungkin hanya itu ya pertanyaan-pertanyaan terkait tugas saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf jika jawabannya kurang sistematis, kurang runtut ya. Kesana kemari. Kan namanya juga dialog ya, hanya ngobrol bincang-bincang santai saja. Saya sangat berbangga dengan Ibu KS SDIT Al-Fadil. Mudah-mudahan semuanya lancar Bu, kedepannya lancar, permasalahan yang Ibu hadapi juga lancar, bisa dimengerti oleh semuanya, terutama oleh para orang tua siswa ya. Saya pamit dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya. Amin. Bakal